Kok Bitcoin gagal naik? Apakah ini false breakout? Apakah harga akan hancur? Apakah bull market tidak akan terjadi? Apakah Bitcoin gagal naik ke atas? Ya. Jadi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini ada trend line dan Bitcoin berhasil breakout ke atas trend line tersebut. Tapi kita bisa lihat candle selanjutnya itu merah ya, artinya ini menandakan false breakout. Bitcoin naik ke atas trend line, breakout, tetapi candle selanjutnya itu tidak naik, tidak melanjuti momentumnya, harga kembali koreksi dan turun ke dalam range konsolidasi ini. Ya. Jadi saya bahas koreksinya dulu ya. Jadi koreksinya kira-kira sampai mana kok menurut saya ya kita bisa lihat ini Bitcoin 4-hour chart ya. Chart time frame H4 kita bisa lihat di sini ada old resistance yang berhasil dijebol dan karena berhasil dijebol maka resistance ini berubah menjadi level support yang menurut saya kemungkinan besar akan menahan harga. Jadi jika harga turun ke kisaran sini menurut saya level support ini akan menahan harga dan membuat harga reversal dan melanjutkan kenaikannya ke atas. Lalu kita bisa lihat secara Fibonacci, kita bisa lihat jika saya tarik Fibonacci dari low sini sampai swing high sini, kita bisa lihat level support ini itu overlapping dengan Fibonacci 50% dan 61.8% golden ratio. Ya, jadi ini adalah level yang cukup kuat menurut saya. Jadi jika Bitcoin koreksi ya dan jika koreksinya berlanjut, menurut saya mentok-mentok Bitcoin akan turun ke kisaran 63-62 ribu sebelum nanti dia akan reversal dan mantul ke atas gitu. Tapi anyways ya, saya mau teman-teman sabar. Jangan fokus kepada micro, jangan fokus kepada pergerakan kecil Bitcoin sehari-hari. Fokus kepada makro, fokus kepada gambaran besar Bitcoin, fokus kepada tren besarnya, fokus kepada big picture-nya. Sekarang big picture Bitcoin sedang ngapain? Kita bisa lihat sangat jelas dibantu dengan indikator moving average ya. Ini adalah chart weekly Bitcoin dan moving average 50 ya, moving average 50. Kita bisa lihat secara tren, kita bisa lihat higher high, higher low, overall sedang uptrend. Secara indikatornya juga pointing up dan harga di atas indikator. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin sedang uptrend. Dan kita tahu saat ini gambaran besar Bitcoin itu sedang uptrend, sedang bullish. Maka cepat lambat Bitcoin akan naik untuk melanjuti trennya. Selama trennya belum patah, teman-teman gak usah pusing, gak usah peduli ya. Gak usah peduli kapan naik, kapan turun ya. Gak usah peduli kapan breakout ya. Yang penting uptrend masih sehat, maka cepat lambat harga akan naik. Jangan timing the market. Jangan timing kapan harga naik, jangan timing kapan harga turun, jangan timing kapan harga breakout. Ya. Selama trennya masih bagus dan sehat, selama trennya masih naik, kita tidak perlu takut apa-apa karena harga masih aman. There is a time to sell, ada waktunya beli, ada waktunya jual, ada waktunya analisa, ada waktunya teman-teman gak usah ngapa-ngapain dan cukup sabar saja. Ya, Bitcoin saat ini membutuhkan kesabaran kalian. Jika kalian sabar, maka kalian akan dibayar oleh Bitcoin. Kalian akan dapat cuan dari Bitcoin. Tetapi jika teman-teman tidak sabar ya dan teman-teman kemakan emosi ya, teman-teman lihat ini koreksi sedikit, koreksi, waduh gagal breakout kok, false breakout kok, terus teman-teman langsung sell ya. Kalian akan hancur karena di saat harga turun ke 65 kalian akan takut. Nanti takut deh nanti turun ke 60 ribu, nanti harga turun ke 60 ribu, takut nanti turun ke 55 lagi. Tahu-tahu dia naik ke 70 ribu, terus 80 ribu, terus 100 ribu dan kalian gak beli. Itu sering terjadi ya guys, itu saya nggak ngadi-ngadi, itu sering terjadi. Jadi saya nggak mau itu terjadi kepada kalian semua, saya sayang kepada kalian semua, jadi please don't fuck this up ya, ini kata-kata Raoul Pal ya. Don't fuck this up. Tetap sabar dan biarkan Bitcoin bekerja kerjaannya gitu. Sabar aja ya. Overall trend masih naik, overall trend masih sehat. Teman-teman hanya perlu kesabaran. Sekarang mari kita bahas data Bitcoin ya. Jadi spot Bitcoin ETF inflow itu sangat bagus saat ini karena kita bisa lihat inflow besar-besaran dari tanggal 11 Oktober sampai 23 Oktober. Itu inflow-nya sebesar 2,8 miliar US dollar. Ya, 2,8 miliar US dollar, 2.8 billion US dollar. Ini sangat besar dan kita bisa lihat inflow-nya itu setiap hari ya guys, hampir setiap hari. Kita bisa lihat
11 Oktober inflow, 14 Oktober inflow. Ini adalah 7 hari inflow streak. Lalu di tanggal 22 Oktober, inflow streaknya dipatahkan dengan outflow 79 juta US dollar. Tapi di hari selanjutnya, outflow ini langsung ketutup dan masih ada inflow lagi, masih ada surplus lagi. Ya, jadi saat ini investor itu sedang akumulasi dan beli Bitcoin besar-besaran ya, melalui Bitcoin ETF ini. Ya, jadi jika investor sedang bullish sentimennya, mengapa teman-teman bearish? Mengapa teman-teman takut? Alasannya ya simple, karena teman-teman nggak sabar, itu aja. Padahal teman-teman jangan abaikan data yang di depan mata kalian. Datanya nih jelas, bullish, banyak sekali inflow-nya. Dan inflow itu mendorong harga naik. Gitu. Jadi secara Bitcoin Spot itu ETF ya, data money flow-nya itu sangat bagus, sangat bullish. Next, kita bisa lihat whale sedang akumulasi besar-besaran dalam rate yang paling cepat dalam sejarah Bitcoin. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat, ini whale holdings naik secara signifikan di saat konsolidasi ini. Artinya apa? Ini adalah fase yang saya sebut reaccumulation, akumulasi ulang. Di mana di saat konsolidasi ini banyak sekali whale-whale yang beli guys, banyak sekali whale-whale yang akumulasi. Jadi di saat teman-teman fear, di saat teman-teman khawatir, di saat teman-teman gak sabar, whale tetap akumulasi dan whale tetap beli. Next. Rate cut di November 8, 2024. Jadi bulan depan ada FOMC ya, dan kita semua tahu rate cut penurunan suku bunga itu adalah sentimen yang sangat bagus dan bullish untuk Bitcoin. Ini adalah data CME Fed Watch Tool, ya ini adalah futuresnya interest rate yang mengatakan probabilitas suku bunga akan turun itu di angka 90,9%, sangat tinggi. Jadi menurut saya kemungkinan besar The Fed akan cut suku bunga ya, easing. Probabilitas The Fed tidak mengubah suku bunga itu di angka 9,1%, ya sangat rendah, cukup rendah. Dan kita bisa lihat di sini ada probabilitas 90,9%, 25 basis point rate cut ya. Jadi data Fed Watch Tool dari CME Group mengatakan kemungkinan besar bulan depan di tanggal November 8 The Fed akan cut suku bunga sebesar 25 basis point. Dan ini akan sangat bullish untuk Bitcoin ke depannya. Karena dengan suku bunga yang lebih murah, likuiditas akan lebih gampang meningkat. Karena the cost of capital menjadi lebih murah. Next, pemilu US 2024. Kita bisa lihat Trump unggul sangat jauh. Hampir 30% ya dari Kamala Harris 35.9%, Donald Trump 63.7%. Trump unggul cukup jauh ya, dan jika Trump menang pastinya kita semua tahu Bitcoin dan satu market crypto akan mengalami kenaikan yang sangat tinggi karena Donald Trump adalah presiden yang sangat mendukung kripto, dan jika beliau jadi presiden maka regulasi akan dipermudah dan juga pastinya project crypto akan disupport oleh beliau. Ya, jadi so far this is good data ya. Jadi dari tadi tuh nggak ada data jelek ya guys. Ini rate cut, whale accumulation, spot Bitcoin ETF flows, pemilu US Donald Trump unggul. There is no bad data. Jadi tidak ada alasan teman-teman harus bearish karena tidak ada data yang harusnya membuat Anda bearish. Jika teman-teman bearish, ya itu emosi kalian sendiri sih jujur. Dan itu yang teman-teman harus latih. Oke? Pasti bisa dilatih. Kita akan cuan banyak di siklus kali ini. Next. Bitcoin itu biasanya terbang setelah pemilu. Kita bisa lihat siklus 2012 garis merah terbang setelah pemilu. Siklus 2016 garis biru terbang setelah pemilu. Siklus 2020 garis orange terbang setelah pemilu. Nah sekarang ini siklus 2024 kita bisa lihat harga konsolidasi panjang sekali. Dan kemungkinan besar jika sejarah berulang Bitcoin akan terbang setelah pemilu. Next. Bernstein, BTC akan ke 200.000 di tahun 2025. Ya, jadi Bernstein, salah satu investment management company, mengatakan bahwa mereka prediksi Bitcoin akan naik ke 200.000 US dollar di tahun 2025. Ya, dan ini analisnya orang expert ya guys. Ini bukan orang awam, bukan orang bodoh pastinya. Jika mereka mengatakan 200k, ya let's see. Next, tahun halving 2020 kita bisa lihat itu mulainya di Oktober. Ya, kita bisa lihat 1 Oktober 2020 Bitcoin langsung terbang ke atas.
Dan sekarang, ini kan bulan Oktober ya, 2024 Oktober, kita bisa lihat Bitcoin sudah mulai mengalami kenaikan. Ya. Dan jika sejarah berulang, jika Bitcoin melakukan cycle repeat 2020, maka kemungkinan besar dari sini, dari bulan Oktober ini, Bitcoin akan bull market. Bitcoin akan melanjutkan uptrendnya dan Bitcoin akan breakout. Begitu. Ya, jadi overall saya cuma mau menyampaikan teman-teman harus sabar ya. Investasi is a long term game dan ini adalah permainan yang butuh kesabaran. Yang sabar akan dibayar oleh market, yang tidak sabar akan dihancurkan oleh market. Sampai sini saja untuk video kali ini. Like jika teman-teman menyukainya, komen pendapat kalian, share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tetap informed of the regarding the markets, dan subscribe jika teman-teman menyukai konten saya. Jika also jangan lupa follow sosial media lainnya saya. Dan jika teman-teman ingin belajar lebih dalam dengan saya, silakan join ARK Online Class untuk materi lebih lengkap, registrasi, price list, dan juga diskon. Silakan cek link di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Tapi jika tidak mau, silakan join Discord community saya, di mana saya suka sharing analisa, insight, tips, dan edukasi yang pastinya akan membantu trading dan investasi kalian semua. Sampai sini saja untuk video kali ini. Thank you semua sudah nonton dan sampai jumpa.